Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lukitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Al-Fakir menyampaikan sebuah riwayat apa yang terjadi saat ini sebetulnya sudah pernah terjadi di 2005 dulu awal. Kiai Badri menyampaikan akan hasil kajian nasabnya, tapi malah di framing, ditampik, dimentai. Terkait kajian tersebut juga barang tentu hasil yang saat ini disampaikan dengan sosok yang berbeda sebagai bukti bahwa inilah perjalanan Dzurriyyah Wali Songo yang sudah saatnya, sudah masanya bergerak tanpa bisa dibendung. Untuk itulah mari kita simak bagaimana penuturan Al-Fakir terkait dengan perjalanan bagaimana Dzurriyyah Wali Songo nagih janji atas dasar sejarah-sejarah yang terlampaui. Polemik yang sekarang lagi terjadi itu sebenarnya hanyalah sebagai reaksi saja. Reaksi dari apa yang telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun di negeri kita. Istilah orang Jawa mengatakan wong sabar kuwi ono watese. Kesabaran itu ada batas tertentu. Yang ketika kesabaran ini sudah tidak bisa dibendung, secara otomatis akan menjadi luapan arus deras dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Yang sekarang ini arusnya sudah benar-benar menjadi arus dari bawah ke atas, dari hilir ke hulu. Artinya apa? Kita harus dewasa dalam menyikapinya, tidak perlu baper, tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosi. Oh, kita ini sebenarnya kan hanya penikmat dari jerih payah leluhur, penikmat dari perjuangan leluhur, penikmat dari pengorbanan leluhur. Yang mana leluhur di Nusantara ini, para mujahidin wal mujahidat, para pejuang ini telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, mengorbankan nyawa, bersimbah darah. Kita hanya penikmat, itu harus kita akui. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu dalil yang umum sering kita dengar. Tapi hal adanya sebagian daripada keturunan atau keluarga Wali Songo yang sekarang lagi berjuang mentunaikan baktinya kepada leluhur, melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini adalah suatu wujud tindakan yang terpuji, bukan malah dicela atau dibully atau difitnah atau diframing. Ini adalah bentuk birrul walidain, mutlak murni birrul walidain. Meluruskan sejarah itu adalah kewajiban. Menjaga silsilah nasab leluhur keluarga orang tua itu adalah kewajiban, perintah agama, perintah Rasul. Kita harus sepakat masalah ini. Jadi tidak boleh di framing-framing yang bukan-bukan, apalagi negatif. Gitu. Adanya narasi-narasi dari podium-podium dari sebagian kiai, ulama, Gus Tubagus, Bindoro, itu adalah penyeimbang saja. Penyeimbang atas adanya rasisme-rasisme yang selama ini terjadi. Mau tidak mau kita harus mengatakan iya dan ada. Mulai dari penyelewengan sejarah Nusantara, pengkaburan sejarah Nusantara, terus dilanjutkan lagi menyelewengkan atau merubah nasab dari Wali Songo. Ditambah lagi fakta fenomenal yang sangat-sangat menyayat hati, pengklaman secara sepihak atas keluarga Wali Songo, atas keluarga Keraton Mataram, Keraton Cirebon, Keraton Banten. Ini sangat menyayat hati. Ditambah lagi pengkaburan sejarah Nahdlatul Ulama. Ada sejarah-sejarah yang dibelokkan dari Nahdlatul Ulama. Ada sejarah yang ditambahi dari proses pendirian Nahdlatul Ulama. Ini sangat menyayat hati. Mau tidak mau kita harus mengatakan iya ada, memang ada dan memang sudah terjadi. Kalau kita menolak atau menafikan atas sesuatu yang terjadi ini, tidak pernah terjadi apa-apa di negeri ini alangkah naifnya kita, alangkah munafiknya. Seakan-akan mata kita tidak pernah melihat apa-apa, seakan-akan telinga kita tidak pernah mendengar apa-apa.
Coba kita cerna secara akal, pikiran yang jernih, dengan hati yang adem, kita takut melihat apa tidak narasi framing pengkaburan sejarah, mendengar apa tidak, dari podium ke podium, dari pentas ke pentas, baik di dunia nyata ataupun di medsos, semua terjadi dan sekarang masih terjadi. Dan para pelaku-pelakunya, oknum-oknumnya enggan untuk mengakui, apalagi meminta maaf. Jadi percuma kalau sebagian dari keluarga Wali Songo, zuriat Wali Songo, sebagian tokoh ulama, kiai dan lainnya meminta untuk tabayun, klarifikasi. Jawabannya sesuatu hal yang sangat mustahil. Jawabannya adalah impossible, mungkin, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Jawabannya sederhana. Salah satu kiai juga zuriat daripada Wali Songo yang bernama Kiai Ali Badri dengan kiai-kiai yang lainnya, termasuk keluarga dari pesantren Genggong, keluarga dari Madura, keluarga dari Keraton, Cirebon, Banten, ini sudah melakukan hal yang sama, melakukan usaha untuk tabayun, melakukan usaha untuk klarifikasi, dan melakukan usaha untuk duduk bersama dengan Rabithah Alawiyah. Namun apa yang beliau para kiai-kiai ini, terutama Kiai Ali Badri, yang didapatkan bukan welcome, bukan pintu yang terbuka, bukan ahlan wa sahlan, akan tetapi penjagalan di tengah jalan, pintu ditutup, framing yang didapatkan, fitnah yang terlontarkan. Itu fakta telah terjadi mulai dari 2005 sampai 2018 kemarin, 5 tahun kemarin. Yang sekarang terjadi adalah bom waktu yang sudah waktunya meletus. Jadi untuk para sebagian saudara kita yang lebih pro ke sebelah, jawabannya buka mata, buka telinga, buka hati. Kita sama-sama saudara pada intinya. Kita tidak menuntut apa-apa, belum. Kita tidak menuntut apa-apa. Para kiai-kiai ini tidak menuntut apa-apa. Sebagian kiai-kiai ulama ini tidak menuntut apa-apa. Yang diminta cuman kejujuran, yang diminta cuman tepos liro, yang diminta adalah saling asah, saling asuh, saling menghargai. Jangan lagi ada framing kepada kiai, jangan lagi ada framing terhadap keluarga keraton, jangan lagi ada framing terhadap sebagian zuriat Wali Songo. Jangan, ini akan menyulut api yang akan terus menggelinding menjadi bola salju nantinya. Kita sajikan tontonan yang sejuk terhadap masyarakat terkait penelitian Kiai Imaduddin. Itu adalah ilmiah, babakan ilmu, ya, fasalnya ilmu. Tesis itu adalah bahsul masail, sesuatu yang legal, resmi, sesuatu yang berpahala, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang berdosa, bukan. Dan ini sudah terjadi berpuluh-puluhan kali dari abad ke abad, min zaman ila zaman. Boleh di cross check, mulai daripada zaman sahabat Rasul, zaman tabi'in, zaman daripada Imam Arba'ah, Madahibul Arba'ah, wa jami'i talamidihim. Pernah terjadi dan akan terjadi. Tesis ilmiah Kiai Imaduddin, penelusuran sejarah daripada Kiai Ali Badri, penelusuran nasab yang dilakukan oleh keluarga Wali Songo, ini adalah sesuatu yang diulang saja, pengulangan peristiwa saja. Bedanya beda waktu, beda tahun, beda nama, beda tokoh. Antara Yahudi, Nasrani, Israel, Bani Israel, ini adalah pengulangan sejarah saja. Yang terjadi di negara kita ini adalah pengulangan sejarah. Tapi santai bolo ya, santai. Tetap fokus untuk apa, para kiai, para ulama, para gus, para bindoro, para tubagus. Tetap fokus kemana? Fokus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Yang kedua, tetap fokus untuk meluruskan nasab leluhur Nusantara, yaitu Wali Songo, untuk meluruskan makam-makam leluhur yang sekarang ini ditemukan fakta di lapangan dengan bukti-bukti konkret telah terjadi pengkaburan, pemalsuan, pembelokan sejarah dan nasab. Fokus untuk meluruskan itu, untuk meluruskan maksar atau perjuangan dan thariqah para kiai salafun soleh, para kiai sepuh, terutama para kiai di Nahdlatul Ulama. Jangan sampai keluar dari thariqah Nahdlatul Ulama, jangan sampai keluar daripada qanun asasi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena harokah dan muharrik di Nahdlatul Ulama itu adalah kelanjutannya daripada thariqah Auliyaut Tis'ah, kelanjutan daripada Wali Songo. Kalau ingin tahu dan mengenal bagaimana Wali Songo, seperti apa Wali Songo, lihat kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bagaimana kiai-kiai Nahdlatul Ulama? Mereka itu adalah penerus zahir batin Wali Songo, penerus daripada Rasulullah SAW, baik dari sanad ilmu ataupun sanad dam. Jadi dibuat santai, dibuat sederhana saja, bukan sesuatu yang harus memaksa kita untuk saling bertengkar, bertikai, saling membenci, apalagi terjadi permusuhan. Yang tidak ada manfaatnya. Terakhir, tidak akan pernah menjadi manusia yang rendah di mata Allah dan di mata manusia ketika mulut berkenan untuk memohon maaf, meminta maaf, dan saling merangkul. Akui apa yang salah,
adalah sesuatu kesalahan dan puji sesuatu yang baik adalah sesuatu kebaikan. Itu adalah sifat daripada al-ulama warathatul anbiya. Hal ini mudah-mudahan ada manfaatnya dari Al-Fakir yang bukan siapa-siapa. Al-Fakir hanya sebagian dari warga negara Indonesia yang tidak penting. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Setelah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Fakir terkait dengan perjalanan kebangkitan Terah Wali Songo menggugat inilah, dapat kita simpulkan bahwa sudah saatnya, sudah waktunya atas dasar takdir apa yang disampaikan oleh para dzurriyyah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan pencerahan buat kita semua. Kepada Bani Ba'alawi untuk jujur, untuk meminta maaf atas segala sesuatu yang telah dilakukan terhadap para dzurriyyah Wali Songo. Bagaimana sejarah-sejarah dibelokkan, makam-makam dipalsukan, bahkan ajaran Wali Songo akan digeser dengan frontalnya, sehingga ini mempengaruhi bagaimana budaya leluhur Nusantara terkikis oleh mereka-mereka yang mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW dari Bani Ba'alawi. Sekali lagi mohon maaf engkari harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.